saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM selaku Wamenko ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation dan ada scientific evidence ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi, apalagi ya prinsip Miranda Rules ya, hak para tersangka, hak para terdakwa dipenuhi dengan didampingi oleh penegak hukum. Saya yakin kalau ini dilakukan secara benar, ya saat itu dilakukan, maka tidak akan terjadi, ya tidak akan terjadi peristiwa Vina dan Eki ini. Ini disebut sekarang ini mulai terkuak yang namanya entah itu adalah peradilan sesat, hak-hak tersangka terdakwa saat itu tidak dipenuhi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan juga LPSK yang melakukan talaah, melakukan investigasi mandiri, ya sudah menyimpulkan, dan kami pun dari kuasa hukum menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko ya, Hukum, HAM, ya, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul ya kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah ya.
Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas. Siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana. Bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar. Ya, hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari pemerintah Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara. Kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Jadi apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di dalam komentar. Kita akan lanjut untuk video yang selanjutnya ini. Saat ini kita sedang ramai lagi, yaitu kasus Vina Cirebon. Vina Cirebon ini sudah ada putusan lalu diajukan PK. Para terpidana mengajukan PK. Berdasarkan yang saya lihat di dalam media, mengatakan bahwa minimal dikatakan bahwa para terpidana ini di dalam pemeriksaan mengalami penyiksaan. Ya, dan dia menceritakan semua penyiksaan, ditambah dengan bukti-bukti yang lain. Repotnya, dalam situasi pembuktian semacam ini kemudian terjadi perdebatan. Apakah penyiksaan itu sebagai sebuah novum? Ya, kalau kita novum berarti satu bukti baru yang lama, yang dulu belum pernah diajukan, yang bisa mempengaruhi putusan. Nah, apakah proses BAP dengan model penyiksaan, penekanan, ya kemudian jebakan-jebakan itu diizinkan? Kalau itu terjadi, memang di dalam hukum, mungkin hukum acara kita harus diubah, maksudnya harus diperbaiki, karena tidak ada sanksi bahwa pemeriksaan yang cacat dalam tanda petik itu bisa mengakibatkan batalnya proses yang terjadi. Nggak ada. Seperti kasus yang saya, ya terjadi pergantian nama, pergantian identitas, bahkan menulis tentang dakwaan aja berganti-ganti, tanggal lahir salah. Waktu di pra-peradilan, hakimnya mengatakan bahwa penyidik sudah punya 2 alat bukti. Tidak dilihat tentang kualitas alat bukti. Dan hakim mengatakan itu prosedur administrasi. Ya, tidak membatalkan penetapan tersangka. Ini kembali lagi hampir sama dengan kasus Vina. Putusan itu memang susah bagi hakim yang memeriksa kasasi. Kalau kita melihat dari sisi hitam putih, menerjemahkan tentang novum dalam PK, memang susah untuk mengatakan itu sebagai novum. Tetapi kalau kita melihat lebih luas lagi tentang proses penyidikan, tentang dobelnya administrasi, tentang bukti-bukti yang susah didapat karena sudah 8 tahun. Ya, masih dimungkinkan semestinya. Sehingga kalau saat ini yang terjadi adalah PK ditolak. Lalu pertanyaannya adalah, berarti tentang proses penyidikan yang demikian itu apa sanksinya? Itu pelanggaran hak asasi manusia. Lalu kemudian bagaimana Komnas HAM saat ini tetap menelusuri dan menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia itu? Lalu bagaimana kemudian Mabes Polri tetap memproses? Karena berita-beritanya kan penyidikan dilakukan oleh bukan orang yang memang berwenang di situ. Tetap harus dijalankan, bukan berhenti. Bukan seperti kasus guru yang kemudian hanya sekedar mutasi. Bukan, karena nama Supriyani sudah jadi tercemar walaupun kemudian dipulihkan. Ada kerugian-kerugian imaterial. Ya, keadilan harus berbicara sampai ke situ. Ya, berbicara tuntas, memulihkan haknya secara tuntas.
Jadi menurut saya saat ini yang ada itu bukan mafia peradilan, mafia hukum. Hukum dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu. Hukum tidak dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Hukum tidak dipakai untuk keamanan rakyat, untuk kepastian rakyat, untuk keadilan. Tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti yang saya katakan, kalau sudah bicara kepentingan, biasanya yang terjadi orang yang dekat dengan penguasa ini dalam tanda petik bisa berada di pusat dan di daerah, maka orang ini susah disentuh. Seperti itu yang dipamerkan di kasus Ivan Surabaya. Bagaimana ceritanya ini? Tidak ada kabar lagi. Lalu juga yang diucapkan oleh kasus anak Abi Roti, saya kebal hukum. Ya, yang paling susah, yang kasihan itu adalah keluarga dari Dr. Koas yang sopirnya memukuli, saat ini berdampak kepada ayahnya, mulai ditelusuri harta kekayaannya. Nah inilah kemudian yang terjadi saat ini penegakan hukum. Susah kepastian hukum, mafia hukum, dan penegakan hukum kita sedang sakit. Jutek Wongso menegaskan harus menerima keputusan MK, walau itu sangat mengecewakan. Namun asli dari keputusan Hakim Agung harus dianalisa apakah benar keputusan tersebut tepat. Maka akan ada upaya hukum lain yang akan ditempuh. Apa tanggapan Anda? Cantumkan di dalam komentar.